Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Pastinya luar biasa. Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Nah, di ibadah kita kali ini, kita akan mengambil tema kesetiaan. Nah, sebelum beribadah, yuk sama-sama kita berdoa. Mari mengambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi ini kami telah diberi kesempatan untuk beribadah, dan Tuhan berilah kami kemampuan untuk menerima dan menjalankan firman-Mu dalam aktivitas kami kesehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Allah adalah Allah yang terindah dalam hidup kita. Ayo adik-adik, siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang setia dan besar. Allah yang sangat hebat untukku dan untuk adik-adik semua. Kau yang terindah dalam hidup ini ya Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau ya
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan hatimu untuk menyembah Tuhan adik-adik. Siapkan terus hatimu. Berikan hatimu hanya untuk Dia. Menyembah Yesus Tuhan Allah yang setia. Oh Yesus, kau lihat anak-anak Tuhan yang menyembah-Mu. Mulai menyembah Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Buka mulutmu, buka hatimu. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sayang Kau Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus. Belajar adik-adik kita menyembah Tuhan Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau lihat kami di sini mencarimu. Kau lawat kami Tuhan, Kau jamah kami Tuhan, Kau jamah kami dengan kemurahan. Allah yang setia. Haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ya Rabbana, ya Rasulana, Rabbayana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rasulana, ya Rasulana, Rabbayana. Ya Rabbana, ya Rasulana, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bahagia punya Allah seperti-Mu. Kami mencari-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Han. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak harap siapa adik-adik yang ada di rumah baik-baik dan sehat-sehat saja, ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari sekarang kakak ajak setiap adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semua kita berdoa dulu ya. Yuk, kakak ajak setiap adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau curahkan atas kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu tentang buah roh. Biar Kau karuniakan kami Tuhan pengertian untuk kami boleh mengerti tentang buah roh yang akan kami pelajari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semua katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan buah roh. Masih ingatkah adik-adik tentang buah roh? Yang minggu-minggu yang lalu yang adik-adik ikuti dari kakak-kakak junior church. Buah roh ada 9 ya adik-adik ya. Apa aja adik-adik? Coba sebutkan. Pertama apa? Kasih. Terus apa? Sukacita. Kemudian damai sejahtera. Kemudian apa? Kesabaran. Kemurahan.
kebaikan. Nah, yang hari ini kita akan belajar buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Ya. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu seperti kita rajin membantu orang tua di rumah setiap hari tanpa harus disuruh orang tua. Adik-adik, kata kesetiaan itu berasal dari bahasa Yunani, adik-adik, yang namanya pistis. Ya. Kata kesetiaan berasal dari bahasa Yunani yang namanya pistis. Definisi daripada kesetiaan adalah yang pertama, dapat dipercaya atau diandalkan, adik-adik, atau jujur. Kalau istilah kerennya zaman sekarang itu integritas, ya, berintegritas. Mungkin adik-adik bingung, integritas itu apa toh kak? Gitu. Integritas itu contohnya begini adik-adik, yang sederhana. Ketika adik-adik misal dimintai tolong oleh mama untuk menjaga adik-adik kalian, ketika mama kalian mau pergi, kalian diminta untuk menjaga adik, dan sebelum pergi mama berpesan kepada adik-adik untuk menjaga adik dengan benar dan tidak membukakan pintu kepada orang yang belum dikenal. Dan ketika mama pergi, adik-adik melakukannya dengan benar, ya. Adik-adik mendengar nasihat dari mama. Ya, itu artinya adik-adik bisa dipercaya. Satu lagi adik-adik, contoh sederhana, ketika adik-adik dimintain mama untuk berbelanja ke warung, mama membawakan adik-adik sejumlah uang. Misalnya, yuk ini mama minta tolong ya beliin telur 1 kilo, mama bawain uang 20.000. Misalnya harga telurnya 16.000, jadi kembaliannya berapa adik-adik tahu ya. Nah, itu uang kembalian itu adik-adik kembalikan ke mama utuh. Jadi adik-adik tidak memakai uang kembalian itu untuk jajan. Itu artinya apa adik-adik? Adik-adik adalah orang yang bisa dipercaya. Adik-adik jujur kepada mama. Mama beri uang sekian untuk beli barang sekian, kembalinya sekian, adik-adik kembalikan semua ke mama dengan pas, ya, nggak ada yang kurang. Itu adik-adik. Dan ada tokoh Alkitab mengenai yang bisa atau dapat dipercaya, ya, yang berintegritas. Adik-adik tahu nggak siapa tokoh Alkitab yang bisa dipercaya sehingga Tuhan percayakan pada dia sesuatu yang lebih? Ya, tentunya adik-adik ingat tentang kisah Yusuf adik-adik di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian. Yusuf itu ketika ada di tanah Mesir, dia dijual ya kepada seorang tuannya dari Mesir yang namanya Potifar. Karena Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan, maka Yusuf dipercaya oleh tuannya Potifar untuk mengurus semua rumahnya dan segala miliknya adik-adik. Ya, artinya apa adik-adik? Yusuf seorang yang bisa dipercaya. Nah, itu adik-adik arti dari kesetiaan yang pertama, yaitu dapat dipercaya atau berintegritas. Kemudian kita akan lanjutkan ya adik-adik ya. Arti kesetiaan yang kedua adalah taat menjalankan perintah. Contohnya apa adik-adik? Gampang ya adik-adik ya. Ketika adik-adik diberi tugas oleh mama untuk merapikan tempat tidur, untuk menyapu kamar, kalian melakukannya dengan senang hati, tanpa menggerutu, tanpa ngomel, gini gitu ya. Kemudian apalagi contohnya kak, misalnya ketika guru kalian memberi tugas pada kalian untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas, adik-adik cepat mengerjakan tugas atau PR itu tanpa menundanya lagi. Berarti adik-adik sudah melakukannya dengan penuh tanggung jawab adik-adik. Kemudian contoh kesetiaan kita kepada Tuhan, contohnya apa adik-adik? Untuk menunjukkan bahwa kita taat kepada perintah Tuhan. Contohnya ketika kalian
dimusuhi oleh teman kalian, kalian tidak membalasnya adik-adik, tetapi kalian mengampuni teman kalian yang sudah memusuhi kalian. Itu artinya apa? Itu artinya apa adik-adik? Adik-adik adalah seorang yang taat melakukan perintah Tuhan. Mungkin adik-adik tanya, apakah ada Kak tokoh Alkitab yang taat menjalankan perintah Tuhan? Oh, ada adik-adik. Contohnya apa? Siapa adik-adik? Contohnya adalah ketika Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Ishak di tanah Moria. Abraham melakukannya dengan setia ya. Dengan percaya, dengan penuh kepercayaan, Abraham melakukannya dengan setia tanpa bertanya-tanya lagi. Ya, itu ya adik-adik. Kemudian arti kesetiaan yang ketiga adalah sikap tidak mendua atau berpegang teguh pada janji atau pendirian atau komitmen. Pokoknya dalam diri adik-adik ada komitmen. Contohnya apa adik-adik? Ketika adik-adik setia beribadah JC, ya. Ketika adik-adik setia membaca Alkitab setiap hari. Ketika adik-adik setia berdoa. Ketika adik-adik setia melayani, juga melayani dalam ibadah JC online ini ya adik-adik ya. Ketika adik-adik setia mengembangkan bakat dan kemampuan adik-adik, ya, lewat talenta atau bakat yang Tuhan sudah berikan, adik-adik kembangkan dengan setia. Ya, artinya kita apa? Kita punya komitmen untuk melakukannya buat Tuhan. Kemudian ada contoh tokoh Alkitab yang tetap berkomitmen setia, beriman kepada Tuhan walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Siapa adik-adik? Apakah ada di antara adik-adik yang tahu tokoh-tokoh Alkitab yang mereka tetap setia berkomitmen dengan iman mereka walaupun nyawa mereka adalah taruhannya? Banyak ya adik-adik ya. Contohnya siapa adik-adik? Contohnya Daniel, ya. Juga sahabatnya, 3 orang sahabat Daniel siapa? Ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya komitmen ya untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah ancaman ada hukuman mati yang menanti mereka, tapi tetap mereka menunjukkan iman mereka ya kepada Tuhan. Mereka tetap komitmen sehingga akhirnya apa adik-adik? Tuhan menolong mereka dengan caranya yang ajaib. Kemudian adik-adik siapa lagi ya contoh dalam hal kesetiaan? Tentunya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Tuhan sudah lakukan buat adik-adik semua, juga buat kakak. Tuhan Yesus setia sampai mati adik-adik. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk kita, agar kita semua yang berdosa diselamatkan. Ya, Tuhan Yesus adalah contoh tokoh yang setia sampai mati adik-adik. Maukah kita mengikuti teladan mereka, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang setia sampai mati? Ya, Tuhan datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa, dia melakukannya dengan setia, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Itulah contoh kesetiaan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan ini, pada hari ini marilah kakak ajak siapa adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini datang kepada Tuhan. Kita minta anugerah kepada Tuhan, biar Tuhan mampukan untuk kita bisa setia kepada Tuhan. Juga kita bisa setia kepada sesama. Setia pada sesama itu apa toh? Itu tadi yang kakak bilang. Setia pada sesama itu saat kalian taat menjalankan perintah dari mama, contohnya menjalankan perintah dari guru. Itu artinya setia pada sesama. Dan ayat emas pada hari ini kakak ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12b. 1 Timotius 4 ayat 12b yang bunyinya begini adik-adik. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu dan dalam kesetiaan-Mu, serta dalam kesucian-Mu. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan-Mu, dalam tingkah laku-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar pada hari ini memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Adik-adik, kita sudah hampir selesai ibadah. Dari awal, pertengahan, sekarang kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah ini, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Anugerah-Mu selalu menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah ini. Kami mengucap syukur walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kami tetap bersukacita dan tetap setia. Ajar kami setia Tuhan dalam keadaan apapun, suka duka, susah senang, tetap bersama Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Sertailah kami di sepanjang minggu ini, minggu ke depan nanti, sekolah kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, memberikan hikmat bagi kami untuk apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.